Suami saya menceraikan saya, namun dia meminta maharnya juga dikembalikan. Apa hukum meminta maharnya kembali, Buya? Apakah dalam Islam memang aturannya seperti itu? Mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta kembali mahar orang pelit. Memalukan dia. Laki-laki macam apa? Kan begitu. Mencerai minta mahar. Pertama bicara perceraian. Awas wahai kaum pria, jangan gampang mencerai istri. Haram dosa mencerai istri tanpa alasan yang jelas. Ada memang sebagian istri yang harus dicerai tentunya dengan beberapa hal. Pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan syariat yang tidak bisa dibenahi, yang akan merusak masa depan keluarga, bisa saja seorang istri cerai. Tapi mencerai istri tanpa sebab ini adalah dosa. Seperti halnya seorang istri minta cerai tanpa sebab yang diperkenankan juga termasuk dosa. Bukan dosa kecil, dosa besar. Baik, kemudian setelah terjadi pernikahan ada rambu-rambu. Pernikahan dalam Islam itu adalah tasrih bi ihsan. Harus baik-baik, nggak boleh ada broken. Broken itu adalah pasti tidak menyalurkan tauladani dalam Islam. Kalau seandainya suami istri cekcok, tidak bisa akur, kemudian berpisah, setelah berpisah selesai, tidak boleh meninggalkan dendam. Apalagi di sana ada anak. Jangan anaknya jadikan kubu-kubuan. Anak ngikut ayah atau merangi ibu. Anak ikut ibu merangi ayah, nggak boleh. Maka kami ingatkan dalam perceraian pun ternyata harus hasilnya adalah anak tetap baik. Sehingga sebetulnya dalam Islam tidak boleh ada broken. Hancur rumah tangga, hancur anak gara-gara orang tua berpisah, enggak. Karena seorang ibu yang baik, biarpun mantan suaminya seperti apapun jahatnya, dia tidak akan berani menanamkan kebencian di hati sang anak kepada ayahnya, sebab ayahnya tetap ayahnya, suatu ketika harus ada kesempatan untuk berbakti. Nah, karena apa? Justru kalau seorang ibu mengajari anaknya bermusuhan dengan ayahnya, maka dia adalah ibu yang merusak anaknya. Karena bermusuhan dengan ayah adalah kedurhakaan. Atau sebaliknya seorang ayah yang terlalu dendam, marah dengan istrinya karena pengkhianatan, karena ini, karena itu, kadang diombar, dibongkar aib ibunya di depan anaknya. Tujuannya adalah agar anak benci kepada ibunya. Maka dia ayah gagal. Ayah yang telah menanamkan kebencian di hati sang anak, ayah yang telah merusak anaknya. Tapi yang ada imsak ma'ruf. Dalam rumah tangga harus dijaga baik-baik. Tapi kalau tasrih harus dilepas biasan dengan cara yang terbaik. Selesai. Kalau memang ada pelanggaran, pengkhianatan, sudah selesai. Biarkan. Gak usah kita bahas, sudah bercerai. Kenapa kita bawa-bawa dalam kehidupan baru kita? Seperti itu. Kemudian, suami yang mencerai, ada tata krama adabnya. Kapan waktunya? Di samping itu lihat, bukan mengembalikan mahar. Kasih, malahan. Menyerai, minta. Ngasih namanya mut'ah. Mut'ah itu adalah kegembiraan, kesenangan yang diberikan kepada istri yang dicerai. Dan itu bermacam, harus hanya kasih kadarnya. Sebagian madhab mengatakan sampai dia mandiri untuk bisa menikah lagi. Maksudnya gambarnya sederhana, ceraikan istrimu, setelah itu adalah biayai kalau bisa sampai bisa menikah. Wah, ada begitu. Nggak boleh dengan kezaliman. Biarpun kadang ya dalam madhab kita adalah yang penting satu hal yang menghibur dia. Apakah mungkin hadiah uang dan sebagainya. Mahar diminta, pelit, pantesan rumah tangganya agak tentrem dia. Mahar diminta. Ini kan repot orang-orang kayak begitu tuh. Bukan diminta. Anda sebagai suami yang mencerai memberi namanya mut'ah. Mut'ah itu bukan meminta mahar. Mut'ah itu kita memberi malahan. Sebagai tanda penghibur kekecewaan, penghibur kesedihan, atau agar pemberian suami tersebut dijadikan mungkin modal untuk menjalin kehidupan yang menjalani hidup yang baru lagi yang lebih bagus. Seperti itu. Minta mahar ya. Tidak. Ada mut'ah. Bahkan Anda harus membayar. Anda harus membayar. Kecuali nanti khulu' namanya. Seorang istri yang minta cerai, maka dengan cara membayar. Kalau suami menerima, maka jatuhlah cerai namanya khulu'. Dan khulu' ini adalah terserah. Bisa saja seorang suami mengatakan, sebesar mahar yang aku bayar dulu. Boleh. Lebih. Boleh. Atau karena sudah terlanjur tidak senang, berapapun duit kamu minta aku kasih. Aku cerai kau. Jadi bisa saja. Khulu' pengganti uang yang diberikan lebih daripada maharnya, bisa sama dengan maharnya, bisa saja kurang. Ini khulu'. Jadi yang kebayang seorang suami minta itu khulu'. Karena khulu' itu yang mencerai kemauan sang istri. Karena kemauan sang istri maka istri membayar dong. Karena dulu sudah dikasih nafkah,
Aduh kasih mahar, enak-enak minta. Masa suami dirugikan 2 kali, bayar mahar, suruh ngasih pesangon lagi, kan tidak enak. Maka, dan tidak pakai mut'ah lagi setelah itu, karena yang minta cerai adalah sang istri. Tapi kalau yang mencerai adalah suami, maka suami yang memberikan mut'ah atau satu kabar kegembiraan yang bisa menghibur hatinya dari pemberian nilai uang, terserah berapa, itu saja. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita. Jangan ada yang gamba, jangan sampai mudah di antara kita masuk wilayah cerai, dan cerai ini adalah terakhir solusi. Di saat gak ketemu ini itu, maka solusinya adalah dicerai pisah. Untuk apa? Untuk menemukan kebaikan di tempat yang lain dan dengan orang yang berbeda. Sehingga nanti pada akhirnya sama-sama bahagia dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.